dari hukuman pada akhir hidupku. Bila tiba ajalku, aku menghadap Tuhan, sukacita sempurna padamu batu saman. Aku bersandar teguh batu saman. Aku bersandar teguh, sandar teguh. bukan asal bukan waktu untuk Bapak kita sampai semua orang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Silakan Pak. Baik, puji Tuhan. Selamat pagi. Salam kudus buat kita semuanya. Shalom. Amin. Puji Tuhan, terima kasih puji-pujian yang sudah kita naikkan bersama. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, sebagaimana sudah saya sampaikan kemarin, ini kita mengawali pembelajaran kita, perenungan firman Tuhan mulai dari awal kitab Galatia. Luar biasa. Ini adalah penjelajahan kita ya terhadap firman Allah, firman kasih karunia. Dan ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena saya sendiri pun sangat banyak terberkati ketika saya merenungkan kitab Galatia ini. Dan ini akan menjadi makanan rohani kita ya sampai nanti 2024. Ya mungkin kita lebih dari 100 kali akan berjumpa dengan merenungkan secara detail kitab Galatia ini. Jadi kita akan menjadi semakin gemuk ya. Gemuk secara rohani. Dan kita akan lebih sehat lagi menjalani kehidupan kita mengiring Tuhan di dalam kasih karunia-Nya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus senantiasa mengikuti ya saat teduh kita dengan membahas kitab Galatia ayat per ayat ya, pasal per pasal sampai selesai nanti. Sangat luar biasa. Untuk itu saudaraku, mari kita terlebih dahulu berdoa mengawali ya untuk episode pertama kitab Galatia. Ya, mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan dan mohon bimbingan Roh Kudus. Benar Bapa di surga, kepadamu batu saman yang menjadi tempat kami bersandar teguh, yang tidak akan lekang oleh perubahan zaman, karena Engkau adalah Tuhan kami yang telah menang atas kuasa maut dan kuasa dosa. Dan Engkau telah bangkit, mengalahkan segala penghalang untuk kami bisa bertemu dengan Tuhan kami, untuk kami bisa merasakan persekutuan kami, dan kami untuk dapat merasakan seluruh berkat-berkat surgawi-Mu. Terima kasih Bapa di surga, semua orang-orang kudus-Mu ya Tuhan, dengan penuh kerelaan hati dan penuh semangat rohani yang terjaga terus oleh kuasa Roh Kudus, kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dari kitab Galatia yang sangat terberkati. Roh Kuduslah yang menuntun hidup kami, memimpin kami di dalam roh dengan kebenaran yang luar biasa
memberkati hidup kami. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengawali, kami bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Haleluya, amin. Amin, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bertambah semangat lagi dan bertambah berkat-berkat Tuhan lagi kepada kita, ya, dan kita semakin sehat tentunya, amin. Sehat karena Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan, dan Tuhan menuntun hidup kita ke padang rumput yang hijau, yaitu kebenaran firman-Nya yang menjadi terang, pelita bagi perjalanan hidup kita. Amin. Dunia tidak akan memberikan terang kepada kita, tapi Tuhan Yesus akan menerangi langkah kita. Bapak Ibu Saudara, meskipun keadaan di dunia ini mungkin menghalang-halangi kita, tapi ada kekuatan dari Tuhan Yesus yang akan menguatkan perjalanan iman kita ini. Amin. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari kita buka Alkitab kita dari kitab yang sangat terberkati, yaitu kitab Galatia. Ya, kitab Galatia. Ya, sangat luar biasa. Ya. Galatia pasal 1. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Luar biasa ya. Baiklah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membaca Alkitab kita dari kitab Galatia pasal 1. Ya, kita akan membaca dulu ayat 1 ya. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Ayat 1 sampai 5. Ya. Demikian firman Tuhan. Kita akan dengarkan bersama. Ya. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, atau karena segala dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Begitu kayanya ya firman Tuhan ini memperlengkapi hidup kita dengan segala kebenaran yang akan tersingkap, yang akan terungkap ya dari setiap perkataan Tuhan melalui hambanya Rasul Paulus ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mulai dari ayat 1 saja dulu ya, dan saya berikan tema dari pasal 1 ayat 1 ini, kitab Galatia, bagaimana Paulus menjadi rasul. Bagaimana Paulus menjadi rasul ya. Bapak Ibu Saudara, di zaman modern ini banyak yang mengaku-ngaku diri, dengan mudahnya mereka mengatakan mereka adalah rasul. Ya, begitu ya. Kita lihat di media sosial, di YouTube khususnya, Bapak Ibu Saudara akan melihat di sana ada yang menamai dirinya ya, pengkhotbah adalah rasul, rasul A, rasul B, C dan seterusnya. Ada rasul ke-24, rasul 25, rasul 26. Seperti itu ya. Dengan mudah mereka ya mengatakan bahwa mereka sudah diangkat menjadi rasul. Diangkat oleh siapa? Oleh diri mereka sendiri. Ya. Atau oleh organisasi mereka. Organisasi manusia, lembaga manusia. Tapi kita lihat di ayat 1, Paulus mengatakan apa? Ya, yang memberikan surat ini,
dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia, Yesus, dari antara orang mati. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Karena orang-orang di zaman modern ini Bapak Ibu Saudara, mereka tidak mengenal kerasulan Paulus ya. Sebagai rasul bangsa lain, mereka tidak mengenal keunikan panggilan Rasul Paulus sebagai rasul bagi bangsa lain, sehingga dengan mudahnya mereka menganggap bahwa jabatan rasul itu bisa diberikan oleh manusia atau lembaga atau organisasi manusia. Ya. Terima kasih juga untuk saudara kami dari Manado yang selalu setia belajar kebenaran firman Tuhan, saudara kami Rivo Alamat. Tuhan memberkati. Baik, kita lanjutkan. Ya, oke. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di situ kata-kata yang sangat kuat, ya, menegaskan, ya, dari Rasul Paulus. Dia katakan, ya, di ayat 1 tadi, dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kata-kata pembukaan di dalam surat Rasul Paulus yang ya agak berbeda dari pembukaan, salam pembukaan dari surat-surat yang lain yang ditulis oleh Rasul Paulus, ya, 13 surat semuanya ya yang ditulis oleh Rasul Paulus, rasul bangsa lain untuk kita khususnya. Dan ini adalah salam pembukaan yang sangat berbeda. Karena dia langsung menegaskan di situ bahwa kerasulannya bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia. Kalau kita lihat tersirat di sini, ya, ada keraguan ya yang muncul dari jemaat Galatia tentang keaslian daripada kerasulan Paulus. Atau setidaknya ada orang yang menganggap bahwa Paulus itu sama dengan rasul-rasul yang lain. Sehingga Paulus harus menegaskan bahwa dia bukan diangkat oleh manusia, dan bukan oleh manusia, dan bukan manusia ya yang memberikan peneguhan atas kerasulannya, ya, tetapi Tuhan Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa dari Alkitab bahwa salah satu syarat yang melekat untuk menjadi rasul Tuhan adalah apa? Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mempercayai ya bahwa seseorang itu bisa disebut sebagai rasul, Bapak Ibu Saudara? Orang itu harus pernah bertemu langsung dengan Tuhan Yesus dan berbicara langsung dengan Tuhan Yesus, ya, dan menerima wahyu langsung dari Tuhan Yesus. Jadi makanya sekarang ini banyak orang yang mengaku-ngaku bahwa dia bertemu dengan Tuhan, ya kan? Banyak kan kesaksian-kesaksian kita lihat di YouTube Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak sekali. Ada yang bilang dia bertemu dengan Tuhan setelah dia meninggal beberapa hari, bahkan dia dibawa jalan-jalan ke neraka untuk melihat jiwa-jiwa yang binasa di sana. Dan kemudian dia kembali ke bumi untuk memberitakan firman Yesus, katanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, dia bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Ya, banyak Bapak Ibu Saudara ya yang ingin ingin mencoba menyatakan ingin menjual suatu perkataan omong kosong di dalam YouTube itu, perkataan omong-omong kosong dari orang-orang yang mencoba ingin meninggikan diri bahwa dia berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara,
itulah kepalsuan yang begitu luas beredar ya di tengah-tengah dunia ini. Ya, itu adalah kebohongan yang maha besar. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekarang ini dari pengkhotbah-pengkhotbah yang menggunakan Alkitab untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri, bahwa mereka ingin menyamakan diri mereka orang yang bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dengan kita belajar kitab Galatia, maka kita akan dihindarkan dari kebohongan-kebohongan besar yang saat ini orang-orang menjualnya melalui media sosial, khususnya melalui media YouTube, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, mereka membuat channel-channel YouTube supaya banyak orang yang datang mendengarkan, orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, dan mereka akan ditipu semuanya, ya, dengan keinginan-keinginan mereka, bagaimana mereka meninggi-ninggikan diri, bahwa mereka punya cerita bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, itulah yang kita hadapi di dalam kenyataan, itulah yang kita hadapi di dalam pertempuran iman, di dalam kita memberitakan Injil kasih karunia Allah ini. Terus terang Bapak Ibu Saudara, kenapa program ini ya dibuat setiap pagi dengan penuh semangat, bagaimana supaya banyak orang terberkati dan terhindar dari kesesatan yang luar biasa di zaman sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Roh Kudus menolong kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa Paulus telah mengatakan di dalam 1 Korintus 15 bahwa yang paling terakhir Yesus bertemu dengan siapa, Bapak Ibu Saudara? Dengan Rasul Paulus. Ya, Paulus sudah katakan bahwa banyak saksi, ya, banyak saksi yang melihat, ya, dan bertemu dengan Tuhan Yesus sesudah kebangkitannya. Ya, ada 12 rasul dan ada 500 saudara dikatakan, dan yang paling akhir Paulus katakan Yesus bertemu dengan saya sendiri, kata Paulus. Dan Yesus bertemu langsung dengan Tuhan Yesus bukan di bumi ini. Seperti 12 rasul, Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus yang masih hidup di dalam daging. Firman yang menjadi daging. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus tidak bertemu dengan Tuhan Yesus yang adalah firman yang menjadi daging, tapi firman yang menjadi roh yang menghidupkan. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus langsung dari sorga. Amin. Dan itu akan kita lihat di dalam pelajaran kita yang berikutnya nanti ke depan. Ya, kita akan mempelajari itu dengan baik, ya, dengan teratur, sehingga kita lihat bahwa benar memang saat ini apa yang Paulus katakan, ikutilah teladanku sama seperti aku meneladani Kristus. Dia katakan begitu, ya. Sehingga keteladanan yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah mengikuti keteladanan Yesus, ya, bukan ketika Yesus secara hidup secara daging di bawah hukum Taurat, tetapi mengikuti keteladanan Yesus yang surgawi sesudah ia bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kuasa dosa dan maut. Amin. Dan itulah yang disebut hidup dalam manusia baru saat ini yang sedang kita jalani di dalam mengiring Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu ya sangat layak untuk dilacak, ya, sangat layak untuk dilacak jejak daripada Paulus, bagaimana dia bertemu dengan Tuhan, ya, dan banyak sumber yang bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab. Sebagaimana Paulus katakan tadi, bukan karena manusia, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi jelas sekali Paulus, ya, mengkonfirmasi, Paulus, ya, menghubungkan kerasulannya dengan Yesus yang sudah bangkit. Amin.
Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dia tidak menghubungkan kerasulannya berkaitan dengan kelahiran Yesus, ya, berkaitan dengan perjalanan pelayanan Yesus di bumi. Dia tidak menghubungkan kerasulannya ke situ. Dia menghubungkan kerasulannya dengan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Karena itu adalah suatu kebenaran, fakta yang sangat luar biasa, di mana Yesus sesudah kebangkitannya, dia benar-benar mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap orang secara cuma-cuma. Ya, bukan lagi karena perbuatan, bukan karena usaha, tetapi hanya oleh iman kepada salib Kristus, pada kematiannya, penguburannya, kebangkitannya yang sudah menyelesaikan segala dosa sekali untuk selama-lamanya. Dia menghubungkan kerasulannya ke situ, ya, kepada fakta kebenaran kasih karunia yang sempurna itu. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika Petrus, ya, Yakobus, Yohanes memberitakan Injil di bumi ini bersama-sama dengan Yesus, mereka tidak memberitakan pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, tidak. Ya, mereka bukan memberitakan Injil penebusan segala dosa, mana bisa, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka tidak memberitakan itu, tapi mereka memberitakan kerajaan sorga sudah dekat. Karena rajanya ada di situ. Ya, sekarang raja itu sudah meninggalkan mereka. Dan raja itu sekarang ada di surga, Yesus Kristus. Dan dia membentuk tubuhnya, tubuh baru namanya, manusia baru namanya. Dan dia, Yesus adalah kepala, dan kita adalah anggota tubuhnya. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, dan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, sementara kita menunggu atau menantikan pengangkatan hari yang mulia itu, pengangkatan di awan-awan, rapture namanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk itu saya mengajak kita untuk melihat di dalam Kisah Para Rasul 9. Mari saudaraku, ya, dengan penuh semangat kita membuka Alkitab kita di dalam, ya, Kisah Para Rasul 9. Karena dari sinilah kita akan memulai melihat di mana Allah menyatakan dirinya langsung kepada Paulus untuk memperkenalkan bagaimana Kristus yang sudah dipermuliakan di surga dan mengangkat seorang rasul untuk bangsa-bangsa lain karena kegagalan daripada bangsa Israel menerima Yesus sebagai Mesias dengan menyalibkannya. Kita sudah bahas itu sampai 72 episode dari Roma pasal 9, 10, dan 11. Nah, sekarang kita melanjutkan dengan Galatia pasal 1 nanti sampai pasalnya yang ke-6. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di Kisah Para Rasul 9. Disinilah kisahnya, ya. Paulus mengatakan tadi kepada kita orang-orang di Galatia, ya, bahwa dia bukan rasul karena manusia, tapi langsung karena pengangkatan dan pemilihan dari Tuhan Yesus. Saya akan membaca ayat 1 sampai ayat 5 saja dulu, ya. Bapak Ibu Saudara, sangat terberkati pagi hari ini. Saya akan membacakan lagi di dalam, ya, Kisah Para Rasul 9 ini. Ya, di situ judul perikopnya dibuat, ya, dalam Alkitab berbahasa Indonesia, Saulus bertobat. Sebelumnya namanya adalah Saulus dan belakangan namanya diganti menjadi Paulus. Ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Ya, itulah motivasi daripada Saulus. Ya, mengancam dan ingin membunuh murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan di sini adalah semua orang yang percaya, orang-orang Israel pada waktu itu, ya. Ya.
Bukan orang-orang percaya dari bangsa lain, tapi dari orang-orang Yahudi. Ayat 2, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem untuk diapain? Untuk disiksa dan bahkan untuk dibunuh. Itulah motivasi daripada Saulus, ya, pergi menjumpai para pengikut Yesus, ya, ingin membunuh mereka semua. Luar biasa ya, Bapak Ibu Saudara. Ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, apa yang terjadi? Tiba-tiba cahaya memancar dari langit, dari surga, mengelilingi dia, Saulus. Amin. Ya, Tuhan Yesus langsung menampakkan wajahnya kepadanya, ya, kepada Saulus. Dan apa yang terjadi? Ia rebah, Saulus rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, suara dari Tuhan Yesus langsung dari surga, ya, yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ibu Saudara, langsung berbicara dengan Tuhan Yesus, ya. Dan Saulus menjawab apa? Jawab Saulus ayat 5, siapakah engkau Tuhan? Katanya, kata Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat 6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah kisah pertama kali Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi bukan hanya sekali. Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus, menerima wahyu langsung dari Tuhan Yesus berkali-kali. Nanti akan kita lihat itu di pelajaran pembahasan kita di ayat-ayat berikutnya di kitab Galatia ini, ya. Jadi pastikan Bapak Ibu tetap bisa hadir untuk mendengarkan secara utuh bagaimana kisah daripada Rasul Paulus itu sangat luar biasa, diangkat oleh Tuhan Yesus untuk membawa Injil keselamatan, Injil kasih karunia kepada kita bangsa-bangsa lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena itu Tuhan Yesus sedari awal sudah menetapkan Saulus bukan untuk menjadi rasul bagi bangsa Israel. Tidak. Karena sebelumnya sudah ada, ya, rasul bagi bangsa Israel 12, dan itu yang dianiaya oleh Saulus ini. Ya, mereka-mereka itu yang dianiaya, ya, yang disiksa oleh Saulus berikut dengan orang-orang percaya, ya, di sekeliling daripada 12 rasul itu, jemaat-jemaat, ya, yaitu jemaat-jemaat kerajaan, itu mereka yang dianiaya oleh Rasul Paulus. Karena apa? Karena Paulus mengetahui, ya, tentang Yesus yang disembah oleh murid-murid itu, ya. Dan dengan kecemburuan, ya, dia ingin membunuh mereka semuanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang sangat menarik adalah ketika Tuhan menyelamatkan Saulus ini, Tuhan sedari awal sudah menyatakan bahwa dia bukan rasul bagi bangsa Israel, tapi bagi bangsa lain. Di ayat berapa itu? Di ayat 15 kita lihat, ya, mana Tuhan berbicara kepada Ananias supaya Ananias menerima Saulus si pembunuh itu sebagai, ya, orang yang memberitakan alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan berita keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Ayatnya yang ke-15 kita baca. Tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada Ananias, pergilah sebab orang ini, maksudnya Saulus, adalah alat pilihan bagiku, alat pilihan Tuhan, untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain.
serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi kita lihat di awal itu, ya, Tuhan sudah menyatakan Saulus adalah alat di tangan Tuhan memberitakan nama Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa lain dan juga kepada raja-raja dan kepada semua orang Israel. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan bangsa lagi ketika Rasul Paulus dipilih untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Tidak ada Israel, tidak ada Yahudi, yang ada adalah tubuh Kristus yang menjadi tempat di mana setiap orang yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus dan dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus, dan untuk itu yang ada adalah manusia baru. Tidak ada perbedaan warna kulit, ya, bahasa, bangsa, suku dan sebagainya ketika Tuhan sudah mengutus Rasul Paulus memberitakan Injil kasih karunia kepada bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah, ya, kita lihat bahwa di ketika Tuhan memanggil 12 rasul, ya, Tuhan Yesus tidak menyuruh mereka ke bangsa lain, ya. Mari kita lihat dulu di Matius pasal 10, ya. Matius pasal 10, sedikit lagi saya akan membacakan untuk kita, ya, di Matius pasalnya yang ke-10, apa yang disadari oleh Petrus dan apa yang disadari oleh Paulus di awal mereka menerima penugasan sebagai rasul, itu hal yang berbeda, tidak bisa disama-samakan, ya. Saya baca ayatnya yang kelima, Matius pasal 10. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, ya, Petrus, Yakobus, Yohanes dan yang lainnya. Dan Yesus berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Jelas Bapak Ibu? Ya. Atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Ayat 6. Melainkan pergilah kemana? Kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu yang disadari oleh Petrus, Yohanes, Yakobus. Sedari awal Tuhan memanggil mereka sebagai rasul adalah untuk bangsa Yahudi, bangsa Israel. Beda dengan Paulus tadi. Dia sejak dari awal pertobatannya, keselamatannya, dia sudah sadar bahwa dia adalah rasul untuk bangsa-bangsa lain. Bangsa bukan Yahudi atau bangsa yang tidak, orang-orang yang tidak bersunat, yaitu kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi apa yang disadari orang, apa yang disadari seseorang ketika dia mendengarkan suara Tuhan, itulah yang memotivasi dia untuk melayani sebagaimana yang Tuhan mau. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau orang-orang saat ini adalah, ya, pokoknya semua firman Tuhan di Alkitab itu adalah untuk kita. Gado-gado lah jadinya, ya kan? Gado-gado jadinya. Semuanya di blender, ya, dijadikan satu. Bapak Ibu Saudara, makanan apa itu? Ya, Bapak Ibu Saudara, ya harus dipisahkan, harus dipilah, harus dibagi dengan tepat. Barulah itu namanya makanan yang membuat kita sehat. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi dikatakan di ayatnya yang ke-7 itu, ya, disuruh pergi dan memberitakan apa? Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Ya, sampai sekarang ini masih itu berita banyak orang, ya, dari mimbar-mimbar gereja. Kerajaan sorga sudah dekat. Sudah dekat di mana? Iya kan Bapak Ibu Saudara? Ya, saat ini Tuhan Yesus ada di surga untuk menunggu hari jadwal di mana dia akan datang di awan-awan, ya, untuk menjemput kita tubuhnya. Ya, kalau dia sudah turun ke dunia ini pada saat kedatangannya yang kedua kali, baru kerajaan sorga sudah dekat. Dekat sama siapa? Dekat sama umat pilihannya. Bangsa Israel, bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Itu, ya. Jadi jangan salah-salah
memahami apa yang menjadi perintah Tuhan untuk kita saat ini. Apa yang harus dilakukan? Di ayat 8, yang harus dilakukan oleh 12 murid adalah apa? Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Ya, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, kamu juga berikanlah dengan cuma-cuma. Jadi kita lihat di situ Bapak Ibu Saudara, itulah yang harus dilakukan oleh 12 rasul. Mereka harus menyembuhkan orang sakit, menahirkan orang kusta, mengusir setan-setan. Ya, sekarang ini Bapak Ibu Saudara, banyak yang bertindak seperti ini. Mereka mencoba mengusir setan-setan. Entah bagaimana caranya mereka mengusir setan sekarang ini, ya Bapak Ibu Saudara. Setan-setan bisa diusir kalau Yesus sebagai Raja dari atas segala raja hadir di sini, ya. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka setan, iblis tidak berkuasa atas hidup kita. Kita sudah dinaungi, dilindungi, dipelihara, dan disertai oleh kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ya, ketika kita pun menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita ini, kita tetap yakin ada penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa tetap taat kepadanya, sekalipun di dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami. Amin. Itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, yang dapat kita dengarkan pada pagi hari ini di dalam pembukaan ini. Pembukaan kita mendengarkan pelajaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Bagaimana Paulus menjadi rasul itu berbeda dengan bagaimana 12 rasul untuk bangsa Israel, Petrus dan kawan-kawannya. Bagaimana mereka diangkat menjadi rasul oleh Yesus yang masih hidup di dalam daging, firman yang menjadi daging, dan mereka diutus untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga kepada bangsa Israel, domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, sedangkan Paulus itu dipilih oleh Tuhan dari posisi yang sudah dipermuliakan di surga, tidak hidup secara daging lagi, tapi dia sudah bangkit menjadi roh yang menghidupkan. Amin. Dan mengaruniakan keselamatan secara cuma-cuma, tidak hidup di bawah hukum Taurat saat ini, kepada setiap orang yang percaya Yesus mati hapus segala dosa sekali untuk selama-lamanya. Itulah berita yang dibawa oleh Rasul Paulus sejak dari awal dia dipilih oleh Tuhan Yesus untuk disampaikan kepada kita bangsa-bangsa lain. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, kita juga memiliki, kita juga mendapatkan, kita juga memperoleh berita kasih karunia ini, menjadi sumber kekuatan yang besar bagi kita di dalam pelayanan kita untuk membawa berita ini kepada semua orang, sebab Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Diberkatilah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus pagi hari ini, dan kita akan berjumpa lagi esok hari. Ya, selamat beraktivitas di pagi hari, satu hari penuh. Kiranya penyertaan Tuhan selalu memberikan kita sukacita dan damai sejahtera serta berkat yang penuh daripadanya. Mari kita sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur, dengan segala kerendahan hati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kami sudah dapat memulai lagi perjalanan kehidupan kami di dalam Kristus Yesus, di dalam mengenali pengetahuan akan kebenaran, bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Dan dengan demikian kami semua diteguhkan, dikuatkan, dimantapkan langkah kami menghadapi berbagai ujian, cobaan dalam hidup. Kami tahu penyertaan kasih karunia Tuhan yang hebat dan damai sejahtera-Mu akan menyertai kehidupan kami. Dan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah disempurnakan di atas semuanya itu. Terima kasih Bapa, diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini.
dan dimuliakan namamu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat pagi, salam kudus.